Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan saya Dr. Fikri. Kali ini kita live lagi ya. Suara agak pelan mungkin. No problem, no issue about our voice. So lebih ke reflektif ini tentang tulisan yang judulnya membaca dari dalam goa ya. Jadi back mindnya di tengah hingar bingar arus informasi, overload informasi, apalagi AI dan lain sebagainya, intinya di tengah dunia yang semakin bising, semakin ribut, semakin riuh jadi menghadirkan kembali dua kisah, yang satu berasal dari tradisi filsafat, yaitu mitologinya Plato tentang goa, bagaimana kita membaca realitas di dinding-dinding yang menurut Plato apa yang kita lihat itu adalah bayangan-bayangan yang tidak nyata. Dan kita move forward, maju ke abad ke-7, itu kisah kenabian Rasulullah Muhammad SAW, yaitu diminta membaca juga dari dalam goa. Plato menulis sebagai refleksi filosofis, whatever, apakah ide tentang Plato itu punya rujukan ilahi atau tidak, sementara Rasul Muhammad membaca dalam konteks ilahiyah, pewahyuan. Oke. Jadi judulnya membaca dari dalam goa, antara alegori Plato dan kenabian Muhammad. Ini saya tulis tanggal berapa ya, udah lupa kasih tanggal ya. Jadi membaca dari dalam goa ini bukan sekedar metafor, melainkan cara memandang realitas dari titik yang paling sunyi dan jujur. Ya, kita ketahui ya, dalam goa itu kan sunyi, kita reflektif, dan kadang-kadang di tengah kesendirian kita dalam goa, apapun itu, dalam kamar, whatever itu, kadang-kadang kita lebih terus terang, kita lebih terbuka, dan kita lebih jujur. Goa ini memang dia menghadirkan paradoks. Apa paradoks goa itu? Dia gelap, dia sempit, dia terasing. Namun justru di sanalah, maksudnya di dalam goa inilah, manusia bisa belajar melihat dengan cara yang tidak biasa atau cara yang berbeda. Kita akan jadikan case study dari tulisan ini, yaitu alegorinya Plato tentang goa dan kerasulan kenabian Muhammad di Goa Hira. Melalui dua kisah ini, akhirnya kita bisa paham bahwa goa itu bukan tempat pelarian. Walaupun niat awalnya pengen lari, pengen jauh dari kebisingan dan lain sebagainya, akan tetapi dia tempat atau ruang kontemplasi ya. Karena ia ruang kontemplasi, maka belajar dari dua studi kasus ini, yaitu alegori goa Plato dan Goa Hira kerasulan Muhammad. Goa adalah titik awal hadirnya kesadaran yang nyata ya. Tempat manusia berhenti dari keramaian, dia masuk ke dalam dirinya
dan dia mulai membaca realitas secara lebih jernih, lebih dalam, dan lebih jujur apa adanya. Now kita beranjak ke Plato dan alegorinya tentang gua. Memahami alegori gua Plato, lewat alegorinya ini Plato ingin mengajak kita membaca realitas dengan benar. Jadi kalau teman-teman pernah belajar filsafat, saya belajar filsafat 2 kali ya. Pertama di psikologi UI, itu ada bab tentang filsafat sebagai mata kuliah dasar, and then lanjut lagi di ISTEC di Malaysia. Nah, Plato mengajak kita untuk membaca realitas dengan benar. Realitas apa yang kita baca? Realitas tentang bayang-bayang di dinding goa. Kan mitologi goa Plato itu ada tahanan yang diikat dengan besi dan mereka melihat ke dinding goa. Dinding dalam goa. Di belakang mereka ada cahaya, ada api. Di antara api dengan mereka, belakang mereka ada kemudian orang yang bolak-balik, sehingga refleksi bayangan orang bolak-balik itu terpancar dalam goa. Kalau kita nonton kira-kira kayak kita lihat LCD lah, orang presentasi itu kan tidak nyata, itu hanya bayangan dari fokus kamera. Bayang-bayang di dinding goa itu melambangkan cara pandang yang berhenti pada apa yang nampak, bukan pada apa yang nyata, ya. Jadi bagi Plato ingin bicara lewat goa ini, kita jangan melihat apa yang nampak, tapi kita harus melihat apa yang nyata. Yang nyata itu apa? Api dan orang di belakang kita, itu yang nyata, bukan apa yang tampak yang kita lihat dinding-dinding goa. Namun interpretasi orang melihat bahwa indera kita ini menipu, bahwa apa yang ditampilkan di dinding goa itu nggak nyata. No, bukan itu pesan yang hendak disampaikan Plato. Plato mau menyampaikan itu, bahwa indera kita memang bisa dijadikan sebagai sumber informasi, tapi bukan sesuatu rujukan. Kita harus memvalidasi. Tapi lewat mitologi goa, Plato ingin berbicara tentang cahaya, tentang api dalam diri kita, yang mana api itulah sumber kebenaran. Karena apa yang kita tampak, yang kita lihat, yang nampak di dinding goa itu adalah gambar yang disajikan karena ada api, ada cahaya di situ. Jadi kita bisa melihat sesuatu karena ada cahaya. Nah, kita jangan berhenti pada apa yang kita lihat, pada apa yang nampak, tapi kita harus terus melampaui itu. Kita harus bisa melihat, mendapati api sebagai sumber cahaya. Yang dari cahaya itulah semua mungkin dapat, semua realitas yang mungkin, yang sifatnya potensial itu bisa kita lihat. Oke. Jadi api, cahaya. Oke ya. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekadar penglihatan, tapi cara pandang yang menembus atau melampaui apa yang nampak. Sebuah pembacaan ulang yang lebih dalam, lebih cermat, dan lebih reflektif terhadap apa yang selama ini kita anggap nyata. Jadi Plato mau bicara itu. Yuk baca lagi yuk, lebih detail yuk, dengan cepat ambil kesimpulan yuk, gitu. Kira-kira begitu. Masuk ke dalam goa dalam perspektif ini bukan semata simbol keterasingan, melainkan langkah awal untuk membaca dengan benar. Jadi jika selama ini kita membaca asal-asal, Plato mau bilang yuk kita baca dengan benar. Cara bacanya apa? Cara bacanya kita harus tahu bahwa
ada cahaya, ya. Cahaya ini yang bisa memungkinkan semua potensi apa yang bisa kita baca tentang realitas itu nampak. Jadi kita jangan berhenti pada bayang-bayang. Kita harus masuk jauh dan menyatu dengan cahaya. Nah, itu cara baca Plato yang lain, yang tidak lazim dengan interpretasi banyak orang terhadap cara baca Plato tentang mitologinya tentang Goa selama ini. Oke, jadi dalam keheningan gua, kesadaran itu justru dilatih untuk meragukan apa yang nampak. Kita harus meragukan segala sesuatu jika itu bersifat bayang-bayang. Kita harus meragukan semuanya kecuali cahaya. Oke? Ini poin dan cara pandang yang benar menurut saya tentang alegori Plato tentang Goa. Jadi kita harus meragukan semuanya kecuali cahaya. Karena lewat cahaya inilah kita bisa melihat apa yang mungkin bisa kita lihat. Ya. Makanya dulu kan ada tentang dalam filosofi, sebenarnya kita nggak bisa melihat apa-apa tanpa ada cahaya. Jadi filsafat cahaya, ya. Mereka menganalogikan cahaya matahari. Dengan matahari yang gelap itu bisa terang sehingga kita bisa melihat apa yang potensial bisa menampakkan, bisa tampak ketika ada cahaya. Nah, Plato mau bilang ada cahaya, sumber cahaya itu api di belakang kita. Oke? Jadi bagi saya setelah membaca alegori Goa tentang Plato, Goa ini ibarat kolbu, hati. Ya, kita harus masuk ke dalam goa. Kita masuk ke dalam hati kita. Nah, di hati ada apa? Di hati ini ada ruh. Dalam goa ada cahaya. Saya meyakini baik ruh maupun cahaya sama-sama. Baik ruh maupun api dalam goa sama-sama cahaya. Plato hanya coba berbicara tentang hati yang dalamnya ada sumber pengetahuan yang berbasis pada cahaya, api, dengan cara yang metaforik tentang apa yang kita pahami selama ini tentang hati. Jadi Plato mau bicara tentang hati yang dalamnya ada ruh dan itu cahaya sebagai sumber pengetahuan yang memungkinkan kita bisa melihat beragam macam realitas. Tapi Plato tidak strike, tidak secara langsung directly bicara tentang hati, tapi dia menyampaikannya secara alegoratif, secara imajinatif, secara reflektif lewat alegorinya Plato tentang goa. Api dalam goa dapat dipahami sebagai cahaya kesadaran, bukan kesadaran tertinggi, tapi cahaya awal yang memungkinkan manusia untuk melihat lebih jauh. Dalam terang cahaya itu, bayang-bayang di dinding goa kehilangan daya pikat. Ya, kalau sudah menyatu dengan cahaya, apa yang nampak di dunia ini sudah nggak ada yang menarik, sudah. Ya, karena kita sudah menyatu dengan sumber yang memungkinkan kita melihat semuanya. Ya, dalam terang cahaya itu bayang-bayang di dinding goa kehilangan daya pikatnya. Ia tidak lagi diterima sebagai realitas, melainkan dipahami sebagai efek dari sesuatu yang lebih nyata. Proses di dalam goa dengan demikian adalah proses pemurnian cara pandang dari keterikatan pada ilusi menuju pemahaman yang lebih hakiki. Keluar dari goa itu menjadi simbol kesiapan bahwa kita telah mampu membaca, ya. Persis ketika Rasul keluar dari goa Hira dengan perintah Iqra, membaca. Oke, gua baca. Kita keluar dari goa, ya, sudah mampu untuk membaca realitas sebagai mana adanya, tidak mudah terperdaya, tidak mudah tertipu, ya. Keluar dari goa karena kita mau jadi penerang, mau jadi pembebas dari belenggu-belenggu. Keluar dari goa bukan untuk menaklukkan, apalagi untuk berkuasa. Next, tentang Muhammad dan Gua Hira, kira-kira persis tentang apa yang Plato tulis tentang alegorinya tentang goa. Bagi saya, kita
sajikan di episode yang dan kesempatan yang lain. Saya Dr. Fikri, saya undur diri, salam.